Selamat pagi, shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel YouTube GSKI Bukit Raya. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh datang di tempat ini bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghormati Allah Elohim Yahweh. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu saudara terkasih, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan, menghormati Engkau Tuhan. Dan kami siap Kau ubahkan melalui firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi kami Tuhan, jamah setiap hidup kami. Pimpinlah ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan buat penyertaan-Nya, buat kehadirannya sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita. Tak henti-hentinya Tuhan memberkati, melindungi. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya.
Bapak Ibu sudah untuk berdiri. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Demikianlah kasih setia-Mu yang Kau berikan padaku, keselamatan pemeliharaanmu. Amin. Tiada berkesudahan Tuhan. Haleluya. Sekalipun di lembah gelap, Kau besertaku, kehadiran-Mu nyata. Jemaat sedang katakan demikianlah. Ya benar Tuhan, sungguh nyata kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya Bapa. Sungguh tiada berkesudahan ya Bapa kasih setia-Mu. Dalam suka, dalam duka Tuhan, Engkau selalu beserta kami. Haleluya. Haleluya. Mari bersama katakan sama Tuhan. Demikianlah kasih setia-Mu, amin, yang Kau berikan padaku, keselamatan pemeliharaanmu. Tiada berkesudahan sekalipun di lembah gelap, Kau kehadiran-Mu semakin nyata. Nafkan firman-Mu, kehadiran-Mu semakin nyata Nafkan firman, kehadiran-Mu semakin nyata. Genapkan firman-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi katakan kehadiran-Mu Tuhan nyata. Nafkan firman-Mu. Haleluya. Kehadiran-Mu semakin nyata Tuhan. Oh
yang hidup, kami bersuka di hadapan-Mu hari ini. Kami mau menyembah, memuji Engkau dengan ketulusan hati. Mari Bapak Ibu silakan beri salam. Kiri kanan, muka belakang, kita bersuka di hadapan Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan ada nyanyian terdengar. Haleluya. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Dan nyanyian terdengar buat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Sekali lagi, lebih lagi katakan, ada janji yang terdengar, membuat hati bergemar. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Amin. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak. Mari Bapak Ibu katakan, nyanyi glory, nyanyi glory, glory baginya. Biar semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup angkat suara. Mari nyanyi puji, puji namanya. Amin. Puji namanya. Sekali lagi, lebih lagi katakan, ada janji yang terdengar membuat hati kami bergemar pagi ini. Amin. Ada nyanyi yang terdengar buat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus. Sekali lagi katakan, ada nyanyi yang terdengar, janji yang terdengar buat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Amin. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Haleluya. Mari bersama nyanyi glory, nyanyi glory, glory baginya. Dan semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup angkat suara, nyanyi puji, puji namanya. Nyanyi puji namanya. Coba saja katakan, nyanyi glory. Mari bersama katakan sekali lagi, nyanyi glory, glory, glory baginya. Amin. Nyanyi puji Dia. Haleluya. Nyanyi puji namanya. Nyanyi puji namanya. Puji namanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
tenang teduhkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Bapa. Dengan tulus kami naikkan pujian ini di hadapan-Mu. Tuhan, aku minta memiliki hati-Mu, mengasihi jiwa-jiwa. Beriku merasa yang Engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang seperti Tuhan memandang. Beriku Bapa dalam hatiku seperti beban di hati-Mu. Lebih lagi katakan, Tuhan aku minta, Tuhan aku minta
Terima kasih Bapa buat anugerah yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami ada pada saat hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami. Kami bisa kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan Engkau. Bahkan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami selalu membutuhkan Engkau Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkau lebih dari segala nafas kami Tuhan. Kami selalu membutuhkan Engkau melewati kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami, menguatkan kami, memberikan pengharapan dalam hidup kami. Layakkan kami Bapa, jamah setiap hati kami pada saat hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Melihat setiap kami pada saat hari ini Tuhan. Engkau melihat kami yang rindu akan Engkau, yang haus, yang lapar akan Engkau. Kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Engkau akan mengenyangkan kami melewati kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, Elehom Yahweh yang Maha Tinggi. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, salam. Semangat Bapak Ibu, salam. Ya, walaupun cuaca hari ini ya kalau pikir lebih enak tidurnya, tapi puji Tuhan Bapak Ibu bisa melewati ujian ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya percaya kalau bukan karena haus dan lapar akan kebenarannya, ya tidak mungkin Bapak Ibu ada di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Amin. Amin Bapak Ibu, ini cuaca begini enaknya tidur. Tapi Bapak Ibu oleh karena anugerah Tuhan, ya oleh karena kasih Tuhan yang saya katakan tadi, ya kalau bukan karena Tuhan, ya kita mungkin ngorok-ngorok tidur ya Bapak Ibu, nggak dapat apa-apa ya. Tapi saya percaya hari ini karena perjuangan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Membawa pesan yang luar biasa ya. Pesan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tadi pujian yang terakhir ya. Pujian firman Tuhan tadi, waktu saya nyanyikan itu memang sungguh berat Bapak Ibu. Pujian dari gereja GSKI ini, pujiannya itu pujian yang ya, luar biasa sebenarnya ya. Pujian yang benar-benar mengarahkan ke satu tujuan Bapak Ibu. Yang nyata. Ya. Yang harus kita lakukan menjadi orang Kristen. Tadi pujiannya pakai aku menjadi alatmu buat jiwa-jiwa gitu. Mungkin kalau bisa ditayangkan ya. Itu enggak mudah Bapak Ibu. Kita mau mengasihi jiwa-jiwa di luar yang terhilang. Sedangkan kita sendiri pun belum tentu Bapak Ibu ya bisa menyelamatkan diri kita masing-masing hari ini. Apalagi dengan masalah hidup yang begitu berat. Hari-hari ini keadaan dunia ini semakin berat. Ya. Boro-boro ya. Kita mau memikirkan orang lain. Memikirkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana.
sangat pesimis sekali Bapak Ibu. Saya angkat pujian ini. Waduh, berat sekali ini Tuhan. Rasanya dari sekian jemaat yang hadir di tempat ini, mungkin sudah ada berapa ya Tuhan yang memiliki hati yang terbeban. Hati yang sudah siap untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Seperti hatinya Tuhan Yesus. Ya. Yang memandang saya dan saudara hari ini. Dia rela menderita, memberi nyawanya buat saya dan saudara. Ya. Memiliki hati yang benar-benar mengasihi saya dan saudara. Nah, itu yang harus kita miliki seperti yang Yesus miliki. Tapi yang saya katakan tadi, untuk masalah kita aja, mungkin sampai hari ini Bapak Ibu belum bisa berdamai dengan diri sendiri gitu. Belum merasakan firman itu hidup. Belum melihat, belum mengalami firman itu hidup dalam kehidupan saudara. Karena manusia itu berkutat dengan masalah hidup. Setiap hari kita tidak luput dari masalah Bapak Ibu. Selalu ada masalah. Hari ini Tuhan mau membawa kita semuanya. Memberikan rahasia kebenaran firman Tuhan. Untuk kita keluar dari masalah ini. Supaya benar-benar firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Supaya benar-benar kita merasakan menjadi orang percaya kepada Tuhan ini. Benar-benar apa yang Tuhan firmankan itu. Ya, orang Kristen itu harus memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Berat jalan yang harus kita tempuh. Ya. Tadi malam, ya waktu kami mempersiapkan ibadah di tempat ini setiap hari Sabtu, kami berdoa bersama. Tuhan berbicara kepada kami seperti persis firman Tuhan yang hari ini mau disampaikan. Ya. Nggak usah Bapak Ibu sebagai jemaat. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun sulit melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini. Menghidupkan firman itu di dalam kehidupan. Begitu berat. Tapi kami sebagai hamba Tuhan itu harus menghidupkan firman itu dalam kehidupan kami. Seperti Yesus yang sudah melakukannya dan meladani kepada kita. Yesuslah teladan kita. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang harus duluan meneladani firman itu hidup dalam kehidupan kami. Saya sangat sedih sekali Bapak Ibu. Ya. Saya merenungkan hari-hari belakangan ini. Saya melihat keadaan ya, sebagai orang percaya, apalagi sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, tidak meneladani apa yang Yesus lakukan, tidak melakukan, tidak menjalani apa yang Yesus jalani, Bapak Ibu. Saya bertanya pada Tuhan, bagaimana nasib jemaat Tuhan kalau begini? Bagaimana nasib? Mau dibawa kemana jemaat ini Tuhan?
Kita bergaya nyanyi buat jiwa-jiwa Tuhan kami terbeban. Tidak cuma hanya di mulut. Kami dulu sebagai hamba Tuhan harus menghidupkan, mempraktekkan firman itu. Baru apa yang kita nyanyikan itu Bapak Ibu benar-benar berkuasa. Ada kuasanya. Menyampaikan kebenaran firman itu ada kuasanya. Kalau cuma teori, orang cuma hanya ya firman yang disampaikan itu benar, bagus. Tapi belum tentu bisa mengubah seseorang. Belum tentu bisa mengubah jemaat. Gereja, hamba Tuhan itu harus mengubah jemaat dalam pemahaman. Itu yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Tidak cuma hanya setiap minggu kita datang beribadah, mendengar firman, memuji Tuhan, memberi persembahan, pulang. Tapi sudahkah kita berubah dalam kehidupan kita hari lepas hari? Setelah firman itu disampaikan. Mungkin firman itu disampaikan. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak mau ya. Tidak mau melakukannya, mempraktekkan dalam kehidupan. Ya tidak ada hasilnya Bapak Ibu. Tapi saya percaya setiap hamba Tuhan, setiap gereja yang benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, berjuang untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya percaya Bapak Ibu masih ada iman ditemui di muka bumi ini. Amin. Masih ada. Memang firman Tuhan katakan sangat sedikit orang yang masuk dalam kerajaan surga. Karena sempit jalannya, sukar jalannya. Tidak mudah Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Tapi saya tidak menyerah. Kalau saya melihat keberadaan hari-hari ini secara manusia, capek, lelah. Melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu belum sebenarnya melakukan sesuai yang Tuhan kehendaki. Masih egois, masih mementingkan diri sendiri kebanyakan. Belum melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus kan memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Sebenarnya standar kita menjadi orang Kristen itu Bapak Ibu. Standar kita menjadi orang Kristen, sekali lagi. Standar kita menjadi orang Kristen itu memberi nyawa. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, kata Tuhan. Barang siapa tidak takut, dia akan mendapatkannya. Itu standar menjadi orang Kristen. Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup. Itu Rasul Paulus. Dia meninggalkan kepentingan pribadinya karena Kristus. Rasul Paulus sudah memberi contoh teladan meneladani Yesus Kristus. Nah, harusnya kita Bapak Ibu hari-hari ini. Gereja ini selalu mengajarkan itu. Meneladani Yesus, kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini pengikut Yesus.
Kalau kita mengatakan pengikut Yesus, kita harus mencontohi seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, itu yang kita lakukan. Hanya itu Bapak Ibu. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan kita melakukan kehendaknya Tuhan itu hanya Yesus, Yesus saja. Baik engkau makan, minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita kerja dengan maksimal. Tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak sekolah yang benar. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Semua apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan akan membukakan pemahaman pemikiran kita tentang kebenaran ini. Jangan Bapak Ibu mendengar ini, Bapak Ibu langsung mental block. Karena inilah kebenaran yang sesungguhnya Bapak Ibu. Inilah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Yang sudah bertahun-tahun kebenaran ini sudah jarang atau tidak ada disampaikan, disuarakan di gereja. Karena apa Bapak Ibu? Karena kami sebagai hamba Tuhan tidak benar-benar melakukannya. Mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Ya bagaimana dia menyampaikannya. Dia aja masih terikat dengan kesenangan dunia ini. Masih mencintai dunia ini. Mencintai dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia menyampaikan kebenaran yang Tuhan kehendaki ini. Sangat sedikit Bapak Ibu. Bahkan tidak ada mungkin. Tapi hari ini mau tidak mau saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini harus melakukan itu. Apapun harga yang dibayar. Karena kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini yang bertanggung jawab di tahta pengadilannya nanti. Sudahkah kami mengajarkannya yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Itu yang kami takuti, itu yang saya takuti Bapak Ibu. Karena kita pasti mati. Pasti pulang menghadap tahta pengadilannya. Mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ini yang saya takuti Bapak Ibu, tapi banyak hamba-hamba Tuhan tidak takut. Enggak takut. Inilah cara setan bermain, menghambat rencana Tuhan di muka bumi ini. Trik-trik setan untuk menggagalkan rencana Tuhan untuk kita diselamatkan. Dia pakai kami hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan tidak menyampaikan kebenaran, mana mungkin jemaat mengerti. Ini tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Kami harus melepaskan segala sesuatu.
Kami tidak boleh terikat dengan apapun. Kami harus menyampaikan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya selalu setiap sore kami ada doa bersama di tempat ini. Kami rindu selalu Tuhan berbicara, mengoreksi kami. Supaya kami benar-benar di hadapan Tuhan, pelayanan di tempat ini, kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini, benar-benar ditemui oleh Tuhan, kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan pelayanan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya takut, gentar kepada Tuhan. Kalau pelayanan ini Tuhan temui pelayanan yang tidak berkenan. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Betapa mengerikan. Ada tanggung jawab. Selalu saya mengoreksi hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Termaksud diri saya sendiri. Saya mengoreksi diri saya di hadapan Tuhan. Sudahkah aku sudah benar di mata-Mu Tuhan? Sudahkah aku apa yang aku belum melakukannya? Mungkin apa yang tidak kusadari, aku melukai hati-Mu. Aku menyakiti hati-Mu. Karena kami sebagai hamba Tuhan itu harus kami dulu benar berkenan di hadapan Tuhan. Baru kami bisa menyampaikan kebenaran ini dengan murni kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah, saya tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini meracuni Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kami harus bersih di hadapan Tuhan. Kami harus benar-benar mengoreksi diri kami di hadapan Tuhan. Karena pelayanan di tempat ini tanggung jawabnya besar. Bukan gagah-gagahan Bapak Ibu. Bukan hebat-hebatan. Kami gereja yang benar. Kami gereja yang wow. Tidak ada Bapak Ibu. Belum tentu gereja yang besar. Jemaat banyak. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau manusia minta disenangi oleh manusia mungkin banyak. Saya tidak peduli. Yang penting Tuhan berkenan tidak atas pelayanan ini. Atas kami sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kalau tidak lebih baik bubar. Ngapain? Namanya aja pekerjaan Tuhan. Kalau punya Tuhan, jangan mempermalukan Tuhan. Itu tanggung jawab gereja, Bapak Ibu. Tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Berat. Hari-hari ini Bapak Ibu, itu yang saya pikirkan. Mungkin orang bilang itu gereja itu gak normal. Lebay, mengada-ada. Orang sudah datang bermasalah, datang ke gereja ini tambah bermasalah. Tidak Bapak Ibu. Justru saudara yang datang ke tempat ini memiliki masalah. Kalau saudara dengan rendah hati menerima kebenaran ini, Tuhan akan menyingkapkan, membuka rahasia-rahasia kebenaran itu dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi sukacita Bapak Ibu, walaupun berat beban saudara. Setelah saudara mengerti kebenaran firman itu, beban yang saudara pikul itu
seketika dengan lenyap. Karena apa? Kita memperoleh kebenaran yang benar-benar daripada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa bilang kami tidak memiliki masalah? Masalah kami itu berat, sangat berat. Tapi karena saya mengerti melewati masalah ini, melewati ujian demi ujian ini. Itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin. Amin. Itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Kita baca firman Tuhan dulu. Berbahagialah orang-orang yang diuji, sebab merekalah orang-orang yang sah sebagai anak-anak Allah, yang mewarisi kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, saudara. Amin. Paham akan kebenaran ini? Kok sedikit bilang amin? Amin. Bergembiralah akan hal itu. Amin. Jangan Bapak Ibu diuji, dicoba, marah dengan Tuhan. Mana Tuhan? Kue kau. Bahkan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Gilanya kalau pendeta ngomong ini Bapak Ibu. Kalau pendeta hamba Tuhan yang tahu kebenaran ngomong seperti itu. Bagaimana jemaatnya? Kalau saya hari ini Bapak Ibu ngomel dengan Tuhan. Diuji dengan pergumulan. Ujian, pencobaan yang saya alami, saya ngomel, saya marah dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa menuntun jemaat? Firman Tuhan katakan bergembiralah dengan hal itu, amin. Amin. Karena gereja ini harus membawa tujuan, harus membawa jemaat itu ke satu tujuan, yaitu langit baru dan bumi baru. Itu tujuannya Bapak Ibu. Semua yang ada di dunia ini fana. Gak ada artinya. Kita tinggalkan semuanya. Kita diuji untuk kita menjadi emas yang murni. Amin. Amin. Itu tujuannya Bapak Ibu. Saya sering mendengar orang mengeluh. Waduh, dia tidak paham menjadi orang Kristen. Dia tidak tahu rahasianya menjadi orang Kristen itu. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu ya. Sederhana kelihatannya. Tapi berat, sulit dilakukan. Saya sudah menemukan ini rahasianya Bapak Ibu. Saya juga memiliki pergumulan yang berat. Tapi karena saya tahu rahasianya, saya jalanin Bapak Ibu. Saya jalani. Saya sukacita saja menghadapi apapun. Amin. Bapak Ibu enggak amin, soalnya enggak merasakan. Enggak mengalami. Tuhan kita itu hidup. Firman itu hidup. Kalau kita menghidupkannya dalam hidup. Cuman orang gak betah. Kalau diproses.
Tidak tahan, tidak kuat, berontak, marah, lari. Tidak bisa. Lihat Tuhan kita yang sudah memberikan teladan. Dia disalibkan itu Bapak Ibu. Sakit. Sampai keringatnya aja keluar darah coba. Tuhan Yesus bertahan. Eloi, Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Biarlah kehendakmu yang jadi. Kita belum seperti itu Bapak Ibu. Baru menghadapi masalah hari-hari. Kalau kita disakiti, kita harus sabar. Ini kalau kita dihadapi dengan masalah kita marah, protes. Harusnya kita mengucap syukur. Firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keluar itu mengucap syukur, mau baik, mau tidak baik. Jangan yang baik aja, haleluya. Tapi yang tidak baik, kueh ikau Tuhan. Marah. Coba belajar Bapak Ibu hari ini. Belajar hari ini, ini rahasianya. Sederhana. Mulai dari ini yang sederhana dulu. Setiap pagi bangun tidur. Kalau kita menemui sesuatu yang tidak baik, kita harus mengucap syukur. Jangan ngomel dulu yang keluar. Jangan muka cemberut, senyum, mengucap syukur. Amin. Setahap, nanti ada lagi masalah, terima kasih Tuhan. Itu aja rahasianya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu mengucap syukur, mengucap syukur. Nanti Bapak Ibu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu makananku kata Tuhan. Makananku melakukan kehendaknya. Menyelesaikannya pekerjaannya sampai kita menutup mata. Amin. Sederhana tapi sukar. Tapi saya percaya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pakai rahasia ini. Waduh. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kita tidak capek-capek Bapak Ibu. Cari uang pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Pasti dicukupkan oleh Tuhan. Apa kebutuhan kita pasti dicukupi oleh Tuhan. Amin. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Tapi kadangkala kita mencari dulu keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Akhirnya bablas angine. Ya tak? Akhirnya kemudian bahasa itana dia supak narai-narai. Itu akibat apa? Mengandalkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Percaya. Tuhan kadang-kala di sini loh tempat ujiannya kita. Apa kita mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia ini? Kadang-kala mengasihi Tuhan itu ada syarat. Berat syaratnya. Amin. Nah kadang-kala manusia itu enggak mau betah. Enggak mau sabar. Harus memiliki kesabaran, buah-buah roh. Amin. Amin. Sabar sampai ya Bu, sabar. Sabari. Amin. Pokoknya sabar. Tidak mungkin Bapak Ibu. Cukup ya aku jadi itu 3 kali aku sabar. Sabar aku jadi 4 kali. Kue Tuhan, jatun kia. Itu standar manusia. Standar Tuhan itu sesuai dengan dia. Sabar, didengarkah, enggak, dijawabkah doa kita atau tidak. Sabari Tuhan. Aku tetap cinta kepada Engkau Tuhan. Amin. Amin. Apapun Tuhan jawab atau tidak, Tuhan beri atau tidak, Tuhan Allahku tetap dia Allah selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Baru namanya kita mengasihi Tuhan. Kadangkala kita ini ada motivasi dengan Tuhan. Nah, ini yang diajarkan oleh pendeta juga yang salah. Saya dulu salah mengajarkan. Ayo percaya Yesus, rajin ke gereja. Diberkati oleh Tuhan, rajin nih. Berarti bayar perpuluhan, bayar persembahan. Pasti kamu diberkati. Yang sakit disembuhkan, betul. Yang tidak ada uang, betul. Tapi tidak terus-menerus seperti itu. Itu tandanya saja Bapak Ibu bahwa kita memiliki Tuhan itu berkuasa. Itu tanda. Tapi bukan itu menjadi orang Kristen tujuannya. Amin. Tujuan Kristen apa? Menderita seperti Kristus. Amin. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Itu orang Kristen harus seperti Kristus. Kristen itu artinya seperti Kristus. Sekali lagi, Kristen itu harus seperti Kristus. Amin. Amin, kata Bu. Nah, kalau seperti Kristus harus menjalani seperti Yesus. Amin. Cukup sudah yang namanya mujizat, sudah. Kalau kita sudah Kristen sudah lama Bapak Ibu, tidak bayi-bayi rohani terus, anak-anak rohani. Kita harus menjadi dewasa rohani, amin. Karena orang yang dewasa rohani yang nanti akan menjadi mempelai Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab anak-anak rohani itu, anak-anak rohani, bayi rohani tidak mungkin menjadi mempelai Kristus. Tidak ada. Nah, selama kita ada di 70 tahun di dunia ini, kita didewasakan. Amin. Nah, gereja harus memuridkan. Gereja itu harus memuridkan Bapak Ibu. Sekolah. Tidak hanya kumpul-kumpul. Memenuhi ruangan, memenuhi kantong kolekte. Saya bukan anti dengan persembahan. Pelayanan butuh duit. Butuh duit. Tapi bukan itu intinya. Bawa jemaat itu ke satu tujuan yang pasti dulu. Mengubah cara berpikir, paradigma yang salah. Mengubah hidup saudara. Sebelum mengubah saudara, kami dulu yang diubahkan. Amin. Amin. Itu terimpartasi buat saudara. Amin. Guru kalau tidak mempraktekannya dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa mengajar murid-muridnya. Amin. Yesus dulu yang melakukan. Waktu dia naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu pesan Tuhan Yesus. Harus menjadikan murid kita ini, bukan menjadi jemaat gereja A, B, C, D. Di surga sana enggak ditanya itu. Kamu jemaat mana? Oh, jemaat yang di situ loh, yang banyak orangnya. Pasti itu benar. Belum tentu ada di sana Bapak Ibu. Belum tentu ada di surga. Belum tentu terdaftar di surga. Amin. Belum tentu. Jadi gereja gak bisa menyelamatkan engkau. Yang menyelamatkan engkau itu gereja yang benar-benar gereja yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perintah Tuhan itu harus diajarkan di tempat ini. Sebelum mengajar orang, kami dulu sebagai hamba Tuhan itu betul-betul berjuang, memberi hidup, memberi nyawa. Sehingga pujian tadi itu layak kita nyanyikan. Amin. Amin. Coba kita putar lagi lagu ini. Baru kita nyanyinya enak. Kalau kita nyanyi itu kita masih mementingkan diri kita masih berkutat dengan masalah hidup kita. Belum bisa melihat jiwa-jiwa yang ada di luar sana Bapak Ibu. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti walaupun punya masalah,
Bapak Ibu pasti mengasihi jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu tidak egois lagi dengan diri sendiri. Bapak Ibu terbeban melihat anak-anak muda kita yang ada di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Anak-anak muda yang sudah rusak. Apalagi dengan pergaulan-pergaulan dunia hari ini. Melewati medsos, merusak mereka. Banyak anak-anak generasi kita ini udah rusak. Nah, kalau kita tidak benar-benar hari ini sungguh-sungguh orang-orang tua tidak benar-benar melakukan kebenaran ini, tidak mungkin pujian ini. Ayo kita minta hati seperti hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu siap dibentuk oleh Tuhan, amin. Siap melakukan kehendaknya. Kalau dapat masalah mengucap syukur dulu, amin. Amin. Itu dulu deh. Pesan Tuhan hari ini, berkat Tuhan hari ini apa? Mengucap syukur. Amin. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, mengucap syukur. Tapi dengan tulus. Mengucap syukur tapi ditendang suaminya. Yang enggak gitu dong. Ya, mengucap syukur aja tapi ditempeleng suaminya. Enggak begitu, ya. Mengucap syukurlah, Pak, tenang saja. Amin. Besok lagi dapat masalah begitu. Mengucap syukur. Amin. Amin. Semuanya indah pada waktunya. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita. Saya membuktikan itu Bapak Ibu. Hari ini saya buktikan. 7 tahun saya baru membuktikan. 7 tahun. Pelayanan ini sebelum 7 tahun hancur. Tidak berbekas. Tidak ada pengharapan. Tapi hari ini saya melihat. Bukan jemaat yang banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi kebenaran demi kebenaran firman Tuhan itu dihidupkan. Nyata dalam hidupku. Amin. Saya tidak takut lagi dengan apapun. Tidak takut mati. Bapak Ibu masih takut mati? Kalau Bapak Ibu masih takut mati, berarti belum benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah siap mati, mati jangan mati karena putus asa ya Bapak Ibu ya. Kaleh mati aku kalau tuh. Bukan itu maksudnya. Kalau mati seperti itu tuh langsung ke neraka. Tapi yang saya maksud itu mati siap mati itu kalau Bapak Ibu sudah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti Rasul Paulus menyelesaikan pertandingan. Amin. Kita di dunia ini bertanding Bapak Ibu. Pertandingan iman. Amin. Sampai kita menutup mata. Haleluya. Amin. Percaya Bapak Ibu. Dengar apa yang difirmankan ini. Supaya Bapak Ibu tidak menyesal nanti di tahta pengadilannya. Apa yang saya sampaikan hari ini. Memang sangat sedikit sempit jalannya. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini akan mewarisi kerajaan Allah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Teksnya mana? Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa, beriku merasa yang engkau rasakan, belas kasihan Tuhan.
Buatku memandang mereka yang terhilang seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku seperti beban di hatimu. Tanganku sebagai tanganmu, jadikan mataku sebagai matamu, segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaanmu. Bapak Ibu pasti tidak akan takut akan kehidupan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu tidak mungkin akan menjadi kesepian. Tidak. Kalau kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Walaupun saudara sendiri, kalau kita bersama dengan Tuhan itu, aduh kadang-kala saya sendiri itu sepi Bapak Ibu. Saya itu tidak ada teman. Gak ada siapa-siapa. Mau ke sana ngapain? Mau ke sini ngapain? Lebih baik saya bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Sukacita. Tuhan selalu berbicara Bapak Ibu. Waduh rasanya tuh duit gak usah 10 juta deh. 1 juta tuh aduh rasanya gak ada artinya. Karena Tuhan ada bersamaku. Amin. Amin. Dia memberikan kekuatan. Kadang-kadang saya nangis keluar air mata. Bukan karena masalah Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya dijamah oleh Tuhan. Amin. Amin. Coba Bapak Ibu lakukan ini. Saya tidak bohong. Tapi kebanyakan orang itu kebiasaan ngumpul-ngumpul. Apalagi kalau ibu-ibu itu sosialita. Aduh sulit untuk dilepaskan. Apalagi kalau orang kampung rame-rame. Gitu. Bukan salah Bapak Ibu ya. Bukan salah. Tapi jangan terikat dengan hal itu. Amin. Kalau Bapak Ibu datang ke kamar duduk diam. Waduh Bapak Ibu. Tuhan aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Jika aku ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Aku bisa sampai hari ini seperti hari ini. Aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Saya sering mengucap syukur dengan Tuhan. Itu tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum menghidupkan firman dalam hidup saudara. Masih banyak kesenangan dunia yang mengikat saudara. Saudara tidak akan pernah merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Benar. Itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Butuh nekat sama Tuhan. Berani melepaskan kesenangan dunia. Baru bisa itu standar mengikut Yesus. Harga yang kita bayar itu berani melepaskan kesenangan-kesenangan dunia. Satu persatu dilepaskan Bapak Ibu. Itu keluarga-keluarga saya, kamu ini ya tidak pernah kumpul-kumpul dengan kami. Jarang gitu ya. Saya bilang, saya ini tanggung jawab saya besar di hadapan Tuhan.
Saya harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya harus banyak berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Supaya saya tahu apa yang harus kulakukan di dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan di tempat ini. Apa yang harus kutinggalkan yang Tuhan tidak berkenan. Banyak tugas saya Bapak Ibu. Banyak tugas saya itu di hadapan Tuhan. Tidak mudah melepaskan keinginan-keinginan dunia ini, tidak mudah. Itu butuh yang namanya duduk diam, cari hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu tidak bisa. Ini tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan itu berat. Tidak cuma hanya bangga dengan titel pendeta. Terus pakai ini. Bangga dengan pin ini. Enggak. Sudahkah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Mempersiapkan diri untuk menjadi berkat buat jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kasihan jemaat datang ke tempat ini itu mencari sesuatu dari Tuhan. Kalau kami hamba Tuhan tidak sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian disesatkan, dikasih racun sama pendeta. Saya tidak mau mengasih racun Bapak, Ibu, saudari-saudari sekalian. Saya harus bersih. Supaya nanti bertumbuh. Amin. Benih itu akan bertumbuh. Bertahap. Amin. Sesuai dengan standarnya Bapak Ibu. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang masih bertahan di tempat itu. Bapak Ibu sedang bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Kadang-kala mau lari dari Tuhan. Tidak bisa. Amin. Tetap bertahan. Sampai akhirnya nanti Tuhan temui. Kita taat, kita setia sampai akhirnya. Amin. Amin. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, kata Tuhan. Tuhan senyum. Silahkan masuk. Tapi kalau Bapak Ibu tidak setia sampai akhir hidup saudara, tidak tahan uji tadi, saat di tahta pengadilannya, ya, saat Tuhan datang kita tidak tahu Tuhan kedatangan Tuhan entah melewat kematian Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan itu bukan kiamat langsung hancur, bukan. Ya, kedatangan Tuhan itu saat kematian kita tidak tahu umur kita. Amin. Itulah kedatangan Tuhan. Nah, sekarang kita udah siap belum? Kalau hari ini sejam kemudian kita meninggal, sudah siap enggak? Ya, kita harus mempersiapkan diri. Hari ini tuh kita berkemas-kemas. Amin, sudahlah hidup menikmati dunia ini yang tidak ada artinya Bapak Ibu. Sudahlah, kurangi. Amin. Dikurangi pelan-pelan. Amin. Tinggalkan tidak langsung Bapak Ibu ya. Tidak mudah membalik telapak tangan. Amin. Yang penting kita memiliki tekad. Amin. Aku mau Tuhan meninggalkan ini. Aku harus berkata yang berkenan. Kalau aku dapat masalah, aku jangan bersungut lagi. Tidak cemberut lagi. Tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan itu. Aku harus mengucap syukur segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan di Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Berkat masalah itu adalah Halo? Masalah yang saudara hadapi itu adalah, kok gak mau bilang berkat Bapak Ibu? Waduh, parah. Kalau Bapak Ibu gak bilang itu berkat, kutuk. Hanya dua, ada berkat, ada kutuk.
Bapak Ibu tidak menerima berkat, kutuk yang Bapak Ibu rasakan. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Berkat itu masalah. Kalau saudara mensyukuri berkat, menjadi berkat bagi Bapak Ibu, itu ringan. Itu seolah-olah tidak ada masalah yang Bapak Ibu rasakan. Tuhan kita dahsyat. Dia menguji kita aja melewati masalah kok Bapak Ibu. Paham? Badungil. Kon lu itahna. Mau kon luluhna. Tek lu itah tuh. Sulit. Kebodohan itu loh yang membuat kita hari ini tidak bisa bertumbuh, tidak menikmati apa yang Tuhan katakan. Karena itu tadi maunya enak aja. Saya juga mau enak habis itu Bapak Ibu. Melewati semua masalah-masalah. Nanti kita menikmati di tempat yang kekal, sana yang tidak ada penderitaan. Di langit baru, bumi yang baru. Kalau masih ada di dunia ini tetap menderita Bapak Ibu. Siapa yang mau menghindari penderitaan? Tidak ada. Lebih baik jalani apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Dengan Bapak Ibu memiliki masalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia berjalan bersama kita melewati masalah itu. Amin. Ringan karena ada Dia. Ada Roh Kudus bersama kita yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau berkat apa kutuk? Sekali lagi mau berkat apa kutuk? Sekali lagi mau berkat apa kutuk? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, saya bukan menista saudara. Amin. Ini kebenaran Bapak Ibu. Saya tulus menyampaikan ini. Karena saya juga menjalani itu. Dan benar-benar walaupun masalah itu datang, itu bagus. Memperindah hidup saya di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Orang gak lihat kita punya masalah Bapak Ibu. Banyak masalah. Tapi kita tetap senyum. Memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Orang yang benar-benar mengucap syukur, tahu firman Tuhan, di mukanya kelihatan Bapak Ibu. Ada terpancar kasih Tuhan, senyum. Tapi kalau orang selalu bersungut, narai kabar, pehe. Kalau cobek bau. Tapi kalau orang mensyukuri segala sesuatu, menjalani hidup, beban apa? Senyum. Nih seperti Mama Yastin hari ini. Senyum. Amin. Saya percaya dia berjuang untuk mempraktekkan apa yang disampaikan di tempat ini. Amin. Ikutin terus, jangan lepas. Ya. Dapat masalah, Mama Yastin, aduh, telepon. Ya, kalian perlu dituntun dulu. Amin. Amin. Nanti kalau udah kuat, tidak perlu lagi. Saudara berhak datang kepada Tuhan itu masing-masing. Amin. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terbiasa dengan Tuhan, itu dimanapun engkau ada, Tuhan ada. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan tuh dimanapun engkau ada, Dia ada. Dia ada. Apapun masalahmu, Dia ada. Tenang. Mama Yastin tenang. Kuat ya, kuat. Kuat kata Tuhan, Dia ada. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Nah kalau saudara meninggalkan Tuhan, berat masalah itu. Aduh, mau bunuh diri lah. Mau lari lah, karena Tuhan ditinggalkan. Tapi kalau saudara ada masalah, bawa Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong. Dia ada bersamamu, amin. Dia melewati hari lepas hari, amin. Amin. Bisa dilewati.
kalau GSKI ini ada sembahyangnya begini. Apa kabar? Bisa dilewati. Amin. 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 Bapak Ibu harus pakai ini. Apa kabar? Bisa dilewati. Jangan narik kabar pehe. Nah, itu bukan keluaran dari sini. Keluaran dari GSKI itu apa kabar? Bisa dilewati. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Gitu dong, senyum. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena masalah itu adalah tanamkan di hati saudara. Setelah saudara menghadapi masalah, saudara tahu rahasianya. Amin. Amin. Saudara langsung senyum dengan masalah itu. Terus Bapak Yastin bilang, beda Mama Yastin sekarang. Sekarang masalah, walaupun punya masalah, dia tetap senyum. Bapak Yastin langsung giat bekerja. Amin. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Wah, dia diberkati oleh Tuhan. Kalau orang mengandalkan Tuhan, pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Pasti dilindungi pekerjaanmu. Tidak ada bisa disentuh oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ingat, jangan pakai jimat. Tuhan tidak berkenan. Andalkan Tuhan. Jangan dengar kata-kata sesat. Amin. Andalkan Tuhan. Apapun aku percaya, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti memberkati pekerjaanku. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jangan dikit-dikit teh hau dukun kani hau nah. Abi jitu nah abi tege kambe tame hungano. Lepah, makanya tidak pernah melihat berkat Tuhan, tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan karena mengandalkan Dia. Ya, kita diberkati, pertumbuhan rohani kita pun diberkati oleh Tuhan. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan, cara berpikir kita pun diubahkan. Kita semakin cerdas, semakin cerdas, semakin cerdas. Amin, amin. Tadi saya mendengar kesaksian seorang ibu, seorang anak. Dia orang Dayak. Anakku teh, Bu. Dia tuh biasa bergaul di luar negeri gitu. Dia datang ke Palangkaraya ini bergaul dengan orang-orang Palangkaraya ini. Otaknya nih katanya kalau lu nggak lewu, teh nggak cerdas gitu loh bahasanya. Jangan sampai begitu Bapak Ibu, orang Dayak harus cerdas. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun kita sederhana, tapi kita orang cerdas. Kenapa? Karena kita mau menghadapi yang namanya proses. Amin. Menyangkal diri dan memikul salibnya. Kita harus setia, kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Kita semakin cerdas Bapak Ibu, cerdas. Ini loh, saya ini orang bodoh dulu. Tapi hari ini saya tidak kalah dengan dokter, profesor. Ya, Tuhan kasih hikmat. Saya tidak sekolah. Tapi Tuhan memberikan hikmat. Seperti Salomo yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena apa? Taat. Taat berkat. Nah Bapak Ibu, kalau berkat itu jangan selalu melihat sesuatu yang duniawi, jasmani, berkat-berkat jasmani. Berkat itu dulu apa? Kita dibuat kecerdasan rohani kita. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Amin. Kita bisa menerima segala sesuatu dengan mengucap syukur. Itu cerdas namanya Bapak Ibu. Amin. Kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit cemberut, itu karena dia tidak taat. Jadi bodoh. Leha lu jitu menjadi humong kita hampi. Karena apa? Karena
tidak mau diproses, tidak mau dididik oleh Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, jadi bodoh. Amin, paham Bapak Ibu? Cerdas nanti. Cerdas nih kalau begini, pekerjaan harus begini, aku harus begini. Itu cepat. Aku tidak boleh begini, aku harus begini. Tuhan pasti menuntun aku. Orang yang takut akan Tuhan, jalan-jalanmu akan ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Mazmur 125. Coba dibuka. Mazmur 125. Ayatnya ayat yang kedua. 125 ini. Coba cari ayat itu. Ya. Gimana? Ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Coba. Mama Daniel ini salah-salah menunjuk jalan. Ya, ulang. Mazmur 25 ayat 2 lambatnya. Ya. 12. Ada enggak? Mana? Oh, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Amin. Takut Tuhan dulu, pasti ini jalan ini benar, ini jalan ini salah. Amin. Kalau orang bodoh jalan terus ya, dia tawa hete jurang. Itu yang menyesatkan kita. Tapi kalau orang takut Tuhan artinya begini, sedikit-sedikit tanya Tuhan, ya. Jangan merasa bahwa lebay. Enggak. Tanya Tuhan, Tuhan jalanku di mana ini Tuhan? Aku harus kemana? Pasti Tuhan tuntun. Ya, ingat ini. Apapun pekerjaanmu hari ini, tanya Tuhan. Oke? Dia akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita pilih. Ya, ingat Bapak Ibu? Bisa enggak? Ini loh rahasianya, ini berkat yang luar biasa bagi kita sebenarnya. Emas kita ini, berlian kita. Terima itu Tuhan. Apa maksudmu ini Tuhan? Tuntun aku. Bagaimana aku bisa mempraktekkan firman ini dalam hidupku? Tolong. Pasti Tuhan berikan Bapak Ibu. Ini rahasia kesuksesan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. 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 Aduh, Tuhan ini sangat baik sekali dengan Bapak Ibu loh. Aduh. Tuhan itu sayang dengan kita loh. Tapi kadang-kala kita yang tidak mau nurut. Anggap remeh. Tak percaya dengan firman. Firman ini menjadi berkat buat saya Bapak Ibu. Benar. Sebelum saya mendapatkan kebenaran ini Bapak Ibu. Diberi pengertian. Sebelumnya saya itu takut dan gentar kepada Tuhan. Setiap jalan saya itu diarahkan Tuhan begini, begini. Saya itu melihat, wow. Kagum saya dengan Tuhan. Wow Tuhan, dahsyat Engkau. Wow Tuhan, itu yang membuat saya semakin haus, semakin lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka akan dipuaskan. Matius 16. Barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Amin.
Kalau Bapak Ibu nggak haus, nggak lapar akan kebenaran, nggak takut dengan Tuhan, waduh, kasihan hidupmu. Ngeluh terus. Orang Kristen tapi ngeluh terus. Tidak memancarkan kemuliaan demi kemuliaan Allah. Amin. Paham Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian tahtamu kekal. Tahta Tuhan tegak berdiri dari kekal sampai kekal. Kerajaan Tuhan selama-lamanya, dulu sampai saat hari ini. Dia yang akan memerintah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jika firman Tuhan hari ini sudah disampaikan bagi kita, walaupun Bapak Ibu katakan, mana mungkin bisa. Tapi hari ini tahta Tuhan kekal, dia tegak berdiri dulu sampai saat hari ini. Dia yang akan memerintah, dia yang akan menyangkupkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi dalam kebenaran dulu, cari kebenaran dulu, maka segala sesuatu akan ditambahkan lagi. Cari kebenaran ini. Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, tundukkan kepalamu. Apa yang sudah difirmankan kepada kita hari ini, dia sanggup Bapak Ibu. Walaupun kita katakan tidak mungkin, berat rasanya, keadaan dunia ini berat, keadaan hidupku berat. Tapi Tuhan hari ini berkata, dia sanggup memerintah apapun. Yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Allah. Bapak Ibu jangan terikat dengan masalah ekonomimu dulu, masalah apapun. Tapi Bapak Ibu cari kerajaan surga dulu, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Engkau memerintah Tuhan atas kehidupan anak-anakmu. Hirapataka seeking our Holy Spirit, Lord Jesus.
kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ku serahkan. Amin. Dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Saya mengundang Pak Israel untuk berdoa. Benar Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami saat ini, kami tetap percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang mengasihi Tuhan itu. Kami mau Tuhan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mulai saat ini kami mau berubah Tuhan. Kalau selama ini kami lebih mengasihi dunia ini, bahkan kami lebih mengasihi diri kami sendiri, tapi mulai saat ini sesuai dengan firman-Mu, kami mau mengasihi Tuhan lebih di atas segalanya. Maka dengan itu kami dapat bersyukur dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kekuatan yang kami dapatkan hari ini Tuhan. Mutiara yang sangat berharga dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang terkasih yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan lebih lagi berikan hikmat dan kebijaksanaan marifat, supaya kami lebih dikuatkan lagi. Bahkan bukan cuma kami Tuhan, tapi seluruh orang yang Tuhan izinkan untuk mendengarkannya. Untuk setiap orang yang bertemu, berinteraksi dengan beliau, kami akan percaya berkat Tuhan sampai kepada mereka. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera kepada Ibu Gembala Tuhan, supaya terus Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan bangsa Indonesia. Kami serahkan dan kami bawa dalam tangan Tuhan, karena Tuhan lebih lagi mengasihi bangsa, negara, provinsi dan kota kami ini.
di tengah masa-masa kampanye menjelang pemilihan presiden ini Tuhan, kami berdoa hanya Tuhan yang sanggup untuk menjaga bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan, dan suasana tetap kondusif dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami terima. Seluruh doa permohonan dan ucapan syukur ini kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.